Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Mari kita awali kajian ringan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat garis, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat, panjang umur, kesempatan, tentu juga dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat garis di mana saja berada, di kesempatan kita pada kali ini, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bersama memulai kembali kajian ringan dalam kitab Bahjatun Nazirin fi Syarah Riyadhis Shalihin. Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga kajian ringan ini memberikan manfaat buat kita semua. Pada kesempatan ini kita teruskan bahasan selanjutnya mengenai bab sunnah menjaga perintah atau keutamaan menjaga sunnah. Ya, keutamaan menjaga sunnah dan adabnya atau etikanya. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, sampai dengan saat ini kita masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Di kesempatan dalam bab ini, yakni keutamaan menjaga atau memelihara sunnah dan etikanya, tentu sebagai seorang muslim sudah saatnya lah kita berpegang teguh atas apa yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah sepatutnya sebagai muslim, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berpegang teguh ya atas riwayat yang sahih, yang benar dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan, contoh yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, serta orang-orang yang banyak mengingat Allah. Jadi kita tentu mengidamkan agar diri kita sudah mulai serius berpegang teguh atas sunnah yang sahih dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Karena sunnah Nabi adalah jalan hidup kita. Semua jalan tertutup kecuali dibuka atau adanya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan hidup kita akan buntu. Perjalanan hidup kita ini tidak akan menemukan keselamatan manakala tidak dilakukan berpegang teguh menjalankan sunnah, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat garis yang berbahagia, di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat ke-7,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang Rasul bagimu maka tinggalkanlah. Ya. Secara gamblang Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam firman-Nya apa yang diperintahkan Nabi kita, kita disuruh mengerjakan, mengambil, ya, melakukan apa yang diperintah, dan apa yang dilarang oleh Rasul kita disuruh meninggalkannya. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah menjalankan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kecuali menyuruh untuk perbuatan baik, perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan, perbuatan yang bisa menghasilkan bagi pelakunya keuntungan, keselamatan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka berkaitan dengan apa yang diperintah oleh Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah memberikan kemampuan kepada hamba-hambanya. Jadi Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan perintah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan kemampuan kepada kita untuk menjauhi larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi berkaitan dengan apa yang diperintah kita harus jalankan, apa yang datang dari Nabi kita harus jalankan. Terdapat satu riwayat Nabi bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apabila aku memerintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan apabila aku larang untuk kalian kerjakan, maka jauhilah secara keseluruhan. Sahabat garis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas bahwa dalam hadis ini ada dua hal. Yang pertama, ketika kita diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Karena masing-masing kita memiliki kemampuan berbeda. Mungkin kita baru bisa beberapa hal, maka hal itulah kita kerjakan. Ya, semoga kita kaum muslimin secara bertahap mampu mengerjakan kebaikan demi kebaikan. Namun yang kedua, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasul Sallallahu alaihi wasallam melarang, maka jauhilah perbuatan itu secara keseluruhan. Kenapa? Karena kita pun juga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjauhi larangan. Ada dua hal yang berbeda, dua hal yang menarik. Yang pertama, kalau kebaikan kita disuruh mengerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi kalau untuk keburukan kita disuruh menjauhi secara seluruhnya. Ya, semoga kita bisa mengarahkan hawa nafsu kita. Ya,
Tentunya kita harus pahami nafsu itu adalah rintangan, tantangan buat kita. Bagaimana kita bisa mengarahkan? Ya, kita bisa meminimalisir nafsu-nafsu kejelekan dalam diri kita, dan kita bisa memaksimalkan nafsu-nafsu yang baik. Tentu semata-mata mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat garis di mana saja berada, kemudian bahwasanya manakala kita mengerjakan perintah Nabi, kemudian menjauhi larangan Nabi, maka insya Allah dua hal itu akan menjadi hujjah, akan menjadi pegangan buat kita nanti ketika berhadap atau dihadapkan, atau kita berada di hari kiamat, ya, hari yang dimana kita akan pertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Maka menjalankan sunnah dengan baik, dengan istiqamah, itu akan menjadi hujjah bagi kita. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya, yakni menjalankan sunnah sebagai bukti kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah ia mau menjalankan perintah dan menjauhi larangan dengan sepenuh hati. Semoga apa yang disampaikan melalui kajian ringan kitab Bahjatun Nazirin fi Syarah Riyadhis Shalihin menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Insya Allah kita ketemu lagi di kajian kitab ini selanjutnya. Semoga Allah berkahkan ilmu, umur kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.